Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, pada podcast Tasyakur 100 tahun online kali ini saya akan menceritakan beberapa hal untuk melengkapi sejarah tentang perjalanan Maulana Rahmat Khalil Auth di Tapak Tuan. Karena periode beliau itu sangat panjang, kali ini akan dikisahkan khusus mengenai perjalanan mulai dari Kadian sampai ke tanah Sumatera dan apa yang beliau lakukan di Tapak Tuan. Hadirin sekalian, dari catatan yang saya punya, latar belakangnya adalah permintaan para mahasiswa atau para pemuda Nusantara dari Sumatera yang memohon kepada Hazrat Khalifatul Masih kedua agar dikirim mubalik ke Nusantara. Ini terjadi pada tahun 1924, lebih kurang seperti itu. Nah, pada tahun 1925 kemudian Huzur kedua memerintahkan Maulana Rahmat Ali untuk membuat paspor. Itu terjadi pada bulan Juni 1925. Jadi singkat ceritanya, tanggal 17 Agustus 1925 dengan acara doa bersama kecil, ya barangkali dengan sekelompok para sahabat khalifah, mengadakan doa bersama melepas Maulana Rahmat Ali dari Kadian menuju Batala. Kemudian dari Batala beliau melakukan perjalanan menuju Kalkuta, yaitu kota pelabuhan di mana transportasi laut itu bertolak dari Hindustan. Yang beliau tuju adalah tentu Nusantara. Nah, tetapi dalam perjalanannya itu tidak langsung, ya. Setelah sekian hari berlayar di laut, beliau harus transit di Penang, Malaysia sekarang. Lebih kurang 2 hari di Penang, kemudian menunggu jadwal pelayaran berikutnya. Dari Penang beliau menuju Pulau menuju kota Sabang, karena di situ adalah tempat karantina para warga negara asing yang akan memasuki Hindia Belanda pada saat itu. Ada satu kisah yang menarik. Ketika beliau di Penang, beliau kan tidak bisa berbahasa Melayu, tidak bisa berbahasa Indonesia, ya. Beliau hanya bisa berbahasa Urdu dan bahasa Arab. Jadi kalau selama di kapal ada beberapa yang berbahasa atau berbangsa Arab atau berbangsa Hindustan, beliau masih bisa berkomunikasi. Tetapi ketika teman-teman ngobrol beliau itu juga kan tujuan perjalanannya beda-beda. Ada yang menuju ke Singapura. Nah, ketika beliau akan menuju Nusantara ini, beliau merasa kesulitan bagaimana saya harus bicara. Tetapi beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, dan di situ kemudian ada satu sampan kecil yang menuju ke pelabuhan itu. Ada lebih kurang 4 orang. Dan barulah beliau ngeh itu adalah yang bernama Muhammad Samin. Muhammad Samin itu pernah ke Kadian, pernah belajar di Kadian, gitu, sehingga bisa berbahasa Urdu. Nah, itulah yang kemudian yang membawa beliau ke Pulau Sabang tadi, ya.
Jadi Muhammad Samin itu ada 3 orang ya. Muhammad Samin itu ditemani oleh namanya Mamak Gamo, kemudian juga bernama Ali dan Samsudin. Jadi 4 orang ini yang menemani Maulana Rahmat Ali dari Pineng ke Pulau Weh. Nah, masalah yang kedua timbul ketika di Pulau Weh itu buku-buku yang dibawa oleh Maulana Rahmat Ali, buku-buku untuk tabligh tentunya, itu kan banyak beliau bawa buku-buku itu. Mungkin hampir seimbang dengan pakaian yang beliau bawa. Sebagaimana kita tahu pakaian orang-orang India kan nggak sesimpel yang kita pakai. Nih, yang saya pakai kan besar-besar, lebar-lebar kan begitu. Nah, buku-buku itu yang kemudian ditahan oleh pihak kepolisian karena ditakutkan itu buku-buku berisi ajaran komunis, begitu. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah beliau tertahan di Pulau Sabang, di Pulau Weh maksud saya, di kota Sabang, itu tertahan selama 15 hari di sana. Karena kalau beliau keluar dari Sabang, apa yang bisa dilakukan? Tabligh tanpa buku, gitu. Beliau kemudian tidak dicatat apa yang dilakukan, tapi yang terjadi adalah ternyata kemudian ada seseorang yang memberikan jaminan pada pemerintah Belanda. Dia menjamin pertama bahwa buku-buku itu tidak berisi ajaran komunis. Walaupun sebetulnya itu buku bahasa Arab, bahasa Urdu. Kok orang Belanda ini bisa menjamin ya? Ini menjamin orang Belanda nih. Kedua, rupanya selama beliau itu 15 hari di Sabang, gerak-gerik beliau, tingkah laku beliau itu diamati. Apa yang beliau lakukan? Diikuti, dipantau lah begitu. Kalau dapat dikatakan mungkin CCTV 24 jam lah kata demikian. Sehingga nampak betul aslinya beliau itu seperti apa. Taat beribadah, kemudian juga berakhlak baik dan tidak melakukan hal-hal yang membuat kerusakan. Sehingga berani menjaminkan dirinya bahwa Rahmat Ali ini orang yang baik dan bukan orang komunis. Akhirnya pemerintah Belanda itu melepas buku-buku yang ditahan dengan Qur'an Ta'ala tentunya. Dari Sabang, beliau jumpa lagi dengan Muhammad Samin, Mamak Gamo itu ke Kota Raja atau yang disebut dengan Banda Aceh sekarang. Di Banda Aceh transit beberapa hari, kemudian beliau ke Melabo, suatu kota pelabuhan. Dari Melabo perjalanan dilanjutkan ke Tapak Tuan, dan beliau mendarat di Tapak Tuan itu tanggal 2 Oktober 1925. Jadi kalau saya hitung-hitung mulai dari pelepasan dari Kadean sampai beliau itu tiba di Tapak Tuan itu lebih kurang 45 hari, lebih kurang seperti itu. Jadi perjalanan yang bukan perjalanan sederhana, ya. Nah, kemudian apa yang beliau lakukan di Tapak Tuan? Sebelumnya saya sampaikan bahwa kedatangan Muhammad Ali ke Tapak Tuan itu ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tapak Tuan. Dalam buku, dalam catatan sejarah disebut ratusan orang mengelu-elukan Rahmat Ali, ya. Kenapa demikian? Karena masyarakat Tapak Tuan itu telah diberi amanat, telah diberi ujangan oleh para leluhur bahwa satu saat nanti akan datang Imam Mahdi. Dan jika datang Imam Mahdi atau murid-murid Imam Mahdi, maka mereka harus dilayani dengan baik. Jadi rupanya ujangan petuah ini yang diamalkan oleh masyarakat Tapak Tuan, Muhammad Ali disambut oleh masyarakat. Juga ada beberapa tokoh-tokoh, beberapa orang yang kemudian berikutnya akan menjadi tokoh-tokoh Ahmadiyah di Tapak Tuan. Selama di Tapak Tuan, dalam beberapa hari beliau diinapkan atau ditempatkan di rumah Mamak Sulaiman, demikian namanya. Kemudian berikutnya beliau tinggal di kediaman Mamak Gamo. Mamak Gamo itu alhamdulillah saya pernah mengunjungi tahun 2019.
Saya napak tilas, ada tempat-tempat bersejarah yang selama Maulana Rahmat Ali tinggal di Kadian. Itu ada di Gampong Air, bahasa demikiannya. Gampong Air, mungkin kalau dalam bahasa kita kampung air lah begitu, di Tapak Tuan. Di satu pihak, karena beliau juga kurang lancar pada saat itu berbahasa Melayu. Nah, beliau itu dibantu oleh satu pemuda namanya Abdul Wahid yang kemudian menjadi mubalik yang mubalik awal di samping beberapa mulai lain. Abdul Wahid beliau tempo hari masih pemuda berusia 20 tahun dan beliau adalah lulusan Sumatera Tawalib, fasih berbahasa Arab. Sehingga beliau menjadi penterjemah Maulana Rahmat Ali. Jadi dalam komunikasi hari-hari, Maulana Rahmat Ali bicara bahasa Arab diterjemahkan oleh Abdul Wahid ya. Jadi beberapa nama yang boleh saya sebut ya, di samping Muhammad Sulaiman, ada juga Abu Wahid, ada juga nama Hasan Dato, Muhammad Nur. Kenapa harus saya sebutkan nama-nama ini? Karena mereka itu nanti menjadi pionir, menjadi perintis Ahmadiyah di Tapak Tuan. Hadirin sekalian, selama di Tapak Tuan, ya, apa yang beliau lakukan? Itu beliau selalu menambah kosakata bahasa Indonesia. Ya, beliau memang orangnya senang bergaul, yang saya baca ya, orangnya senang bergaul, kemudian juga menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Gitu. Tidak jarang beliau itu bahasa sekarang barangkali nongkrong ya, nongkrong di warung-warung, berbincang ya kan, sambil minum-minum kopi kan begitu, berbicara, bercakap-cakap. Dan kemudian beliau tahu kalau masyarakat Aceh itu tidak suka dengan orang Belanda, tidak suka juga dengan orang-orang yang berpakaian barat begitu. Nah, karena itu beliau selalu menggunakan pakaian sehari-hari yang beliau gunakan di India, di Kadian. Nah, hal ini menambah kepenasaran masyarakat. Jadi bahasanya, ini siapa? Kok pandai bahasa Arab? Pandai bergaul, kan begitu. Dan juga berani. Beliau seorang, bagaimana ya tidak disebut berani? Beliau berani seorang diri meninggalkan kampung halaman ke negeri yang asing baginya dan juga tidak mengetahui bahasanya. Bahasa di negeri tersebut ya. Nah, dari yang beliau sebagai suatu modal kepribadian beliau yang diterima, kemudian di situ beliau memberikan juga wejangan-wejangan tentang Islam, karena beliau tahu masyarakat Aceh itu, Tapak Tuan itu sangat mencintai Islam, walaupun sebetulnya mereka juga pada saat itu belum mengerti apa tuh isi Quran. Nah, jadi beliau memberikan wejangan-wejangan, daras-daras ya, kemudian juga beliau juga meminta para mahasiswa yang ada di Kadian saat itu untuk menerjemahkan Quran ya ke bahasa Indonesia, yaitu lebih kurang juz pertama ya. Nah, itu dijadikan satu bahan beliau untuk kajian Quran, diterjemahkan, ditafsirkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pada saat itu. Ini sesuatu yang baru pada saat itu bagi masyarakat Tapak Tuan. Banyak topik yang dibicarakan, diantaranya adalah masalah kewafatan Isa Al-Masih. Bagaimana beliau jelaskan menurut Al-Quran. Beliau jelaskan juga apa itu Imam Mahdi, siapa itu Imam Mahdi, dan apa itu Al-Masih yang dijanjikan. Kemudian juga beliau jelaskan juga tentang Mirza Ghulam Ahmad siapa, apa dakwanya, dan apa bukti-bukti kebenaran Mirza Ghulam Ahmad. Nah, perbincangan-perbincangan seperti ini kemudian menjadikan sesuatu rasa penasaran. Karena begitu ada teman diskusi Maulana Rahmat Ali, misalkan katakanlah seseorang atau 2 orang, 3 orang, begitu disampaikan penjelasan, nah orang-orang ini kemudian kembali pada ulama-ulama atau guru-guru mereka. Ini ada cerita Rahmat Ali seperti ini. Jadi dikonfirmasikan apa yang
diceritakan oleh Maulana Rahmat Ali kepada guru-guru mereka. Hal ini kemudian menjadi tambah, kalau istilah sekarang, viral ya, nama Maulana Rahmat Ali di daerah Tapak Tuan ya. Dan tidak hanya di Tapak Tuan rupanya, nama beliau menjadi tambah terkenal, tambah masyhur di Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Timur ya, baik ke Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Nama Rahmat Ali dikenal walaupun nggak tahu siapa orang ini, kan begitu. Nah, di satu pihak Rahmat Ali pun seringkali dipertemukan oleh pejabat kolonial itu supaya ada dialog dengan para ulama-ulama setempat. Dalam bahasa beliau itu disebut bahwa saya sering sekali mengadakan dialog yang diadakanlah oleh orang-orang yang berpakaian putih-putih ya. Berpakaian putih-putih itu merujuk pada pejabat kolonial Belanda ya. Di situ dialog dilakukan, tapi kemudian juga sering berakhir pada ketika para ulama-ulama teman dialog juga tidak bisa berdiskusi jauh. Dengan bahasa lain, kehabisan rujukan, kehabisan referensi, ya seperti itu. Nah, sampai akhirnya pada satu puncaknya ketika beberapa ulama dari Padang Panjang, dari firqah ahli hadis, mereka datang ke Tapak Tuan untuk mengadakan diskusi di rumah Mamak Gamuk ini, kan gitu. Sebelumnya, hadirin sekalian, saya lupa, puncak dari kehadiran Rahmat Ali di Tapak Tuan adalah baiatnya 15 orang pemuda ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Nama-namanya nanti bisa dilihat. Kemudian berlanjut pada dibentuknya cabang Tapak Tuan sebagai cabang pertama Ahmadiyah di Indonesia. Nah, hal ini kemudian menjadi menimbulkan keresahan, kegelisahan, katanya seperti itu di kalangan para pemuka-pemuka Islam di Tapak Tuan ya. Sehingga kemudian ulama-ulama Padang Panjang dari firqah ahli hadis tadi datang ke Tapak Tuan dan diskusi berhari-hari, bahasan demikian di rumah Mamak Gamuk. Nah, bahasan topiknya itu adalah seperti yang sudah disampaikan, masalah wafat Al-Masih, masalah kenabian gair syariati, kenabian tanpa syariat ya. Masalah Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan, masalah dakwah Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Jadi itu yang topik-topik yang menjadi kajian ya. Tetapi dalam buku itu dikatakan bahwa para ulama-ulama yang diskusi pada saat itu tidak terbuka, kurang fair lah, kurang gentle untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa membantah dalil-dalil atau hujah-hujah yang disampaikan oleh Maulana Rahmat Ali. Nah, ending dari diskusi itu adalah para ulama itu menghasut pemerintah kolonial Belanda supaya orang asing ini diusir dari Tapak Tuan. Mendesak ya, pada akhir Desember itu didesakkan supaya Rahmat Ali keluar dari Tapak Tuan. Kalau tidak, akan terjadi keresahan, akan terjadi huru-hara di Tapak Tuan. Sebab pada saat itu, ini dalam catatan sejarah, pada saat itu terjadi pemberontakan yang besar ya di daerah Bakongan di Aceh. Terjadi pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Teku Ali Basyah. Nah, Ahmad Ali dihasut ya kepada pemerintah kolonial. Ini ajaran Ahmadiyah, itu ajaran Imam Mahdi yang akan memberontak pada pemerintah, karena Imam Mahdi ini akan menumpahkan darah seperti itu. Nah, kemudian akhirnya controller atau pengawas dari pemerintah kolonial itu mendesak Rahmat Ali untuk supaya segera meninggalkan Tapak Tuan. Alasannya ini masalah keamanan. Kami tidak bisa mengamankan Maulana Rahmat Ali.
Tapi Maulana Rahmat Ali mengatakan, kami tetaplah bertahan di sini. Mereka juga orang-orang Islam kok, sama dengan saya. Tidak akanlah mereka membunuh saya, gitu. Seperti itu. Tapi desakan itu tambah kuat. Dan kemudian diisukan bahwa Rahmat Ali ketakutan sehingga akan kabur meninggalkan Tapak Tuan. Karena isu yang berhembus tentang ketakutan dan tentang akan kaburnya beliau, maka beliau malah tetap bertahan di Tapak Tuan. Dalam arti bahwa kalau saya pergi dalam 1-2 hari, maka isu itu akan betul, akan dibenarkan. Ya, beliau takut dan kabur. Nah, beliau minta bertahan untuk beberapa hari, mungkin beberapa minggu, ya, sebelum beliau setuju untuk keluar dari Tapak Tuan. Tapi beliau meminta jeda untuk membuktikan bahwa beliau tidak takut, beliau tidak kabur, beliau istiqamah dengan yang ada, situasi yang ada, ya. Kemudian pada Januari tahun 1926, jadi beliau hanya ditemani oleh seorang pemuda, ya, yang belum pernah keluar dari Tapak Tuan. Itu beliau akhirnya berlayar dari Tapak Tuan menuju Padang. Itu dalam catatan sejarah itu 31 Januari 1925, beliau mendarat di pelabuhan Muaro, Padang. Nah, disinilah episode lebih kurang 3 bulan perjalanan Maulana Rahmat Ali di Tapak Tuan. Dalam waktu yang sangat padat, sangat singkat, beliau berhasil menanamkan akar Jemaat Ahmadiyah di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.